Hai 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 Sobat Jiwa yang penuh rasa penasaran. Selamat datang kembali di Rentang Jiwa, di mana kita akan menyelami topik-topik menarik yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan. Sobat Jiwa, pernahkah kamu merasa cemas berlebihan dan takut saat berada di tengah keramaian? Jantung berdebar kencang saat akan mulai berbicara di depan umum, serta pikiran dipenuhi keraguan dan ketakutan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Bisa jadi kamu sedang mengalami anxiety disorder. Nah, tepat sekali. Kali ini kita akan membahas topik yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, yaitu anxiety disorder. Bisakah kecemasan disembuhkan? Simak baik-baik video ini yang akan membahas lebih dalam dan mengeksplorasi beberapa solusi praktis mengenai anxiety disorder. Menurut Eve Mary Blackburn dan Kat Davidson dalam buku Cognitive Therapy Depression Anxiety, kecemasan adalah keadaan gairah yang menyebar setelah adanya persepsi terhadap ancaman yang nyata atau yang dibayangkan. Kecemasan ini dapat menghabiskan sumber daya perhatian atau fokus seseorang dan menyebabkan perasaan tidak berdaya serta menarik diri. Gangguan ini ditandai dengan perasaan tegang, pikiran cemas, dan perubahan fisik seperti peningkatan tekanan darah. Orang dengan gangguan kecemasan seringkali memiliki pikiran atau kekhawatiran yang mengganggu. Mungkin banyak dari Sobat Jiwa pernah mengalami gejala-gejala dari gangguan kecemasan ini. Lalu, apa saja sih gejala-gejala yang muncul ketika seseorang mengalami kecemasan? Gejala anxiety disorder bisa bervariasi, mulai dari reaksi yang ditandai dengan munculnya perasaan marah, tegang, tidak berdaya, khawatir berlebihan, sulit berkonsentrasi, pikiran kosong, membesar-besarkan ancaman, menjadi sensitif terhadap situasi, menghindari situasi, ketergantungan tinggi terhadap sesuatu, ingin melarikan diri, munculnya kegelisahan, gugup, waspada berlebihan, hingga munculnya gejala fisik mulai dari berkeringat berlebihan, mengalami gemetar pada bagian tubuh tertentu, mengalami pusing, jantung berdebar-debar, dan mengalami mual. Efeknya juga bisa berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan penelitian, anxiety disorder dapat meningkatkan risiko depresi, gangguan tidur, dan bahkan masalah kesehatan fisik lainnya. Langkah utama untuk menaklukkan kecemasan adalah dengan memahami penyebabnya. Kecemasan dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari pengalaman individu, faktor genetik, atau bahkan ketidakseimbangan zat kimia otak. Oleh karena itu, mencari bantuan profesional seperti psikolog, psikoterapi, ataupun konselor sangatlah penting. Bantuan profesional menyediakan ruang yang aman bagi individu yang berjuang dengan kecemasan untuk mengatasi ketakutan mereka dan mengembangkan strategi mengatasi masalah. Bantuan profesional juga menawarkan jalan menuju pengenalan diri dan membantu individu mengidentifikasi pemicu yang menyebabkan kecemasan mereka. Manajemen kecemasan dengan memberikan perhatian penuh. Perhatian memungkinkan kita untuk hidup di saat ini, menerima pikiran dan emosi kita tanpa menghakimi. Dengan melakukan meditasi, pernapasan dalam, dan yoga, kamu dapat melatih pikiran untuk melepaskan pikiran-pikiran yang membuat cemas dan menemukan kedamaian batin. Melakukan olahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan, tapi juga melepaskan endorfin, hormon yang membuat kita merasa senang. Entah itu bersepeda, lari, atau menari. Temukan aktivitas yang membuat kamu senang dan jadikan itu bagian dari rutinitas kamu. Pola makan kita juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Mengkonsumsi makanan seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian dapat memberikan nutrisi penting bagi otak kita untuk berfungsi secara optimal. Menghindari kafein dan alkohol yang berlebihan juga dapat membantu menstabilkan suasana hati dan mengurangi tingkat kecemasan. Terakhir, jangan pernah meremehkan dukungan dari orang-orang sekitar. Mengelilingi diri dengan teman-teman yang mendukung, keluarga, atau bergabung dengan organisasi pendukung dapat membuat perubahan besar. Berbagi pengalaman, belajar dari orang lain, dan menyadari bahwa kamu tidak sendirian bisa sangat membantu. Kesehatan mental kita sama pentingnya dengan kesehatan fisik.
Jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu merasa mengalami gejala anxiety disorder. Ingatlah untuk tidak melakukan self-diagnose. Konsultasikan dengan psikolog atau psikiater jika kamu merasa memiliki gejala anxiety disorder. Semakin cepat kamu mencari bantuan, maka semakin cepat kamu dapat pulih. Kamu tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami anxiety disorder dan berhasil mengatasinya. Jadi, jangan biarkan kecemasan mengendalikan hidupmu. Ada cara untuk sembuh dari anxiety disorder. Mari bersama-sama menjaga kesehatan mental kita dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan bersikap proaktif dan raih masa depan di mana anxiety disorder dapat dipahami, dikelola, dan suatu hari nanti dapat ditangani dengan lebih baik. Jadi, bisakah anxiety disorder disembuhkan? Meskipun penyembuhan total mungkin tidak selalu memungkinkan, dengan menggabungkan terapi, perhatian penuh, aktivitas fisik, pola makan yang sehat, dan sistem pendukung yang kuat, kamu dapat berhasil mengelola kecemasan dan menjalani kehidupan yang lebih membahagiakan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk tekan tombol like, share kepada orang-orang tersayang, dan subscribe channel Rentang Jiwa untuk mendapatkan lebih banyak konten berharga tentang kesehatan mental. Ingat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menaklukkan kecemasan. Ambil langkah pertama untuk mendapatkan kembali hidupmu. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi bertindak meskipun takut. Satu-satunya cara untuk mengatasi rasa takut adalah dengan menghadapinya. Percayalah bahwa dirimu bisa menghadapinya.